Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketua Adi Padita Seksana. Pada kesempatan kali ini saya membahas terkait jaringan komputer, yaitu topik tentang topologi jaringan. Nama saya Ketua Adi Padita Seksana dengan NIM 2215 Nah, apa sih itu topologi jaringan? Nah, topologi jaringan adalah susunan fisik dari komputer dan perangkat jaringan yang terhubung satu sama lain. Nah, memahami topologi jaringan ini sangat penting untuk memastikan koneksi yang stabil dan efisien antara perangkat dalam jaringan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai jenis topologi jaringan yang umum digunakan serta keuntungan dan kelemahan masing-masing dari topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan ada 5, yaitu yang pertama topologi bus, kemudian ada topologi ring, yang ketiga itu adalah topologi star, dan yang keempat adalah topologi mesh, dan kelima adalah topologi tree. Topologi bus. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan yang paling sederhana. Nah, pada topologi ini, semua perangkat terhubung dengan satu kabel tunggal yang disebut sebagai backbone atau bus. Nah, data dikirimkan melalui kabel ini dan diterima oleh semua perangkat yang terhubung pada kabel tersebut. Nah, keuntungan dari topologi ini yaitu adalah kemudahan dalam instalasi kebutuhan kemudahan dalam instalasi dan konfigurasi jaringan. Topologi ini hanya membutuhkan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat dalam satu jaringan, sehingga tidak perlu banyak kabel yang rumit untuk diatur. Selain itu, topologi bus juga memiliki biaya yang relatif murah dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. Hal ini karena membutuhkan sedikit peralatan tambahan untuk menjalankan jaringan bus. Nah, adapun kelemahan dari topologi ini yaitu adalah jika terdapat gangguan pada kabel utama, seluruh jaringan akan terganggu. Hal ini disebabkan karena setiap node menghubungkan kabel yang sama untuk berkomunikasi. Selain itu, topologi bus juga rentan terhadap collision atau tabrakan data. Karena setiap data yang dikirim oleh node akan diterima oleh semua node dalam jaringan. Maka, kemungkinan terjadi collision sangat besar jika terdapat banyak node yang aktif. Kemudian yang kedua adalah topologi ring. Nah, topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan yang terdiri dari komputer-komputer yang disusun dalam membentuk sebuah lingkaran. Seperti namanya topologi ring. Kemudian setiap komputer dihubungkan dengan dua komputer lainnya dan membentuk sebuah jalur data yang berputar mengelilingi seluruh jaringan. Nah, keuntungan dari topologi ring adalah memiliki hal efisiensi dan kestabilan. Nah, dalam topologi ini, setiap node atau perangkat terhubung dengan dua perangkat lainnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Nah, data yang dikirimkan akan berjalan searah sepanjang lingkaran hingga sampai ke tujuan. Nah, keuntungan dari mengimplementasikan topologi ini adalah untuk mentolerir kegagalan di salah satu node tanpa mengganggu koneksi antar perangkat lainnya. Nah, selain itu, topologi ini juga dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan topologi bus, karena data tidak harus melalui banyak perangkat sebelum sampai ke tujuan. Kemudian itu ada kelemahannya. Kelemahan dari topologi ring adalah jika salah satu node mengalami gangguan atau kegagalan, maka seluruh jaringan akan terganggu atau bahkan tidak dapat berfungsi. Hal ini disebabkan karena data hanya dapat berjalan searah dan harus melewati setiap node dalam lingkaran. Nah, selain itu, topologi ring juga memiliki keterbatasan dalam hal jumlah node yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan. Nah, semakin banyak node yang ditambahkan, semakin lambat pula kecepatan transfer data dalam jaringan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah topologi star. Topologi star adalah salah satu jenis topologi jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, setiap komputer terhubung ke sebuah switch atau hub yang berfungsi sebagai pusat pengaturan lalu lintas data. Nah, keuntungan dari topologi ini adalah bahwa setiap perangkat dihubungkan langsung ke pusat jaringan atau switch. Hal ini memastikan bahwa jika ada masalah dengan satu perangkat, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan bukan seluruh jaringan. Kemudian, topologi star juga sangat mudah untuk dikelola karena setiap perangkat terhubung langsung ke switch sana. Administrator jaringan dapat dengan mudah memonitor dan mengelola setiap perangkat secara individual. Ini membuat topologi star menjadi pilihan yang ideal untuk jaringan yang besar dan kompleks. Nah, adapun kelemahan dari topologi star ini yaitu jika switch mengalami kerusakan, seluruh jaringan akan terputus. Hal ini disebabkan karena semua perangkat harus langsung terhubung langsung ke switch utama atau hub untuk dapat terkoneksi dengan jaringan. Nah, jika switch tidak berfungsi, maka tidak perangkat yang dapat terhubung ke jaringan. Nah, selain itu, topologi star juga membutuhkan banyak kabel dan switch yang dapat meningkatkan biaya instalasi, dan pemeliharaan. Selain itu, jika terjadi peningkatan jumlah perangkat dalam jaringan, diperlukan tambahan switch yang dapat menyebabkan kebingungan dan pengaturan koneksi. Nah, keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya ke dalam jaringan.
Ini berarti bahwa tidak ada satu titik pusat dalam jaringan mesh. Setiap perangkat bertindak sebagai pengulang sinyal untuk menukar data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, keuntungan dari menggunakan topologi mesh ini adalah tingkat keandalan tinggi. Dalam topologi ini, setiap node terhubung dengan beberapa node lainnya secara langsung. Hal ini membuat jaringan tetap beroperasi meskipun salah satu node mengalami kerusakan atau gangguan. Nah, kemudian topologi mesh juga memungkinkan ada jalur alternatif untuk pengiriman data. Jika satu jalur terputus atau mengalami masalah, maka data masih dapat dikirimkan melalui jalur alternatif yang berbeda. Kemudian adapun kelemahan dari topologi mesh ini yaitu biaya yang cukup tinggi untuk mengimplementasikannya karena setiap perangkat yang harus terhubung ke setiap perangkat lainnya. Maka jumlah kabel dan port yang dibutuhkan akan sangat banyak. Hal ini dapat menjadi masalah terutama jika tersebut sangat besar atau kompleks. Kemudian yaitu topologi juga membutuhkan konfigurasi yang rumit dan sulit diatur. Karena setiap perangkat harus terhubung dengan banyak perangkat lainnya. Maka pengaturan dan pemeliharaan jaringan dapat menjadi sulit dan memakan waktu. Jika ada masalah pada satu perangkat, maka akan sulit untuk menemukan dan memperbaikinya karena banyak perangkat yang terhubung. Kemudian itulah topologi tree atau yang terakhir. Kelima yaitu topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dan topologi star. Nah, di mana jaringan dalam topologi ini merupakan kumpulan topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Nah, jadi setiap kalian dikelompokkan dengan sebuah hub sebagai pusat komunikasi, seperti halnya struktur jaringan dalam topologi star. Kemudian, setiap pusat komunikasi ini dihubungkan dan dengan pusat komunikasi lainnya, menggunakan sebuah kabel utama seperti dalam topologi bus. Nah, keuntungan dari topologi tree ini memungkinkan jaringannya lebih besar, nah dibagi menjadi beberapa sub jaringan yang lebih kecil dan terpisah. Kemudian ini memudahkan manajemen jaringan dan memungkinkan peningkatan kinerja karena lalu lintas jaringan tidak harus melalui semua simpul. Nah, topologi tree ini juga memiliki redundansi alami yang berarti jika ada kerusakan pada satu bagian dari jaringan, sisa jaringan masih dapat berfungsi dengan baik. Ini membuat topologi tree sangat andal dan ideal untuk jaringan yang memerlukan ketersediaan tinggi. Kemudian adapun dari kelemahan topologi tree ini yaitu adalah kerentanan terhadap kegagalan pada switch atau hub. Nah, jika switch utama atau hub mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan yang terhubung padanya akan terputus, disconnect. Kemudian kemudian selanjutnya itulah topologi tree yang memiliki biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak kabel dan perangkat tambahan seperti repeater, hub, switch dan lain-lainnya untuk memperluas jangkauan jaringan tersebut. Jadi mungkin segitu saja yang saya sampaikan pada topik kali ini yaitu tentang topologi jaringan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ketut Adi, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.